Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan sekarang juga. Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat, jangan berkedip dan jangan palingkan wajah Anda dari layar ini. Karena apa yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan adalah penentu apakah Bapak Ibu akan menghabiskan masa tua dengan melihat indahnya wajah cucu yang tersenyum atau menghabiskan sisa hidup dalam kegelapan abadi yang menyiksa. Coba Bapak Ibu bayangkan sejenak, tutup mata Bapak Ibu sekarang. Gelap? Takut? Bingung? Bayangkan jika gelap itu berlangsung selamanya. Bayangkan jika Anda ingin ke kamar mandi saja harus meraba-raba tembok. Bayangkan Anda ingin makan harus disuapi karena tidak bisa melihat sendok. Bayangkan Anda ingin mengaji tapi huruf-huruf suci itu hanya terlihat seperti kabut hitam. Itu adalah mimpi buruk nyata yang sedang mengintai jutaan lansia di Indonesia saat ini. Jika hari ini, di usia 50, 60, atau 70 tahun, Bapak Ibu mulai merasa pandangan kabur, melihat cahaya lampu kok pecah berbayang, membaca pesan di handphone harus dijauhkan tangannya, atau sering merasa ada awan yang menutupi mata, awas, itu bukan sekedar faktor usia, itu adalah sirene kematian bagi penglihatan Anda. Mata Anda sedang berteriak minta tolong. Dan fakta yang paling mengerikan adalah, katarak, rabun, dan kebutaan itu tidak datang tiba-tiba seperti tamu tak diundang. Tidak, dia dibentuk pelan-pelan, dia dipupuk setiap hari dari kebiasaan-kebiasaan sepele yang Anda anggap remeh. Hari ini, saya, Dr. Slamet Wibowo, akan membongkar rahasia besar yang sering luput dari perhatian kita. Saya akan tunjukkan cara menyelamatkan mata Anda dari pisau bedah operasi, tanpa obat kimia keras, tanpa suntikan mengerikan. Cukup dengan memahami rahasia alam yang sudah disediakan Tuhan di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu menonton video ini sampai detik terakhir, saya janji, Bapak Ibu akan menemukan kunci untuk menjaga mata tetap tajam, setajam mata elang, meski usia sudah senja. Sebelum kita mulai menyelamatkan aset paling berharga ini, tolong tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Bukan untuk saya, tapi supaya video penyelamat ini bisa menyebar ke seluruh lansia di Indonesia. Satu klik dari Anda bisa menyelamatkan penglihatan orang lain. Dan coba tulis dulu di kolom komentar, Bapak Ibu nonton dari kota mana dan usianya berapa? Jujur, apakah pandangan Anda sudah mulai kabur? Tulis di komentar, karena saya ingin tahu musuh seperti apa yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, di ruang praktik saya, hampir setiap hari saya bertemu dengan pasien usia 55 tahun ke atas yang datang dengan wajah penuh penyesalan. Mereka berkata dengan nada putus asa, "Dokter Slamet, dulu mata saya elang, kok sekarang lihat cucu saja buram? Kok kena lampu mobil silau banget sampai mau kecelakaan? Apa saya harus operasi?" Hati saya miris mendengarnya. Kenapa? Karena mereka terlambat. Kerusakan mata itu bukan terjadi kemarin sore. Kerusakan itu sudah dimulai 10 bahkan 20 tahun yang lalu. Secara medis, katarak atau lensa keruh dan degenerasi makula atau kebutaan retina dipicu oleh karat di dalam mata. Ya, mata Anda berkarat karena radikal bebas, karena sinar matahari yang jahat, dan karena kekurangan pelumas nutrisi. Masalah terbesarnya adalah mata itu organ yang bisu. Dia tidak punya saraf nyeri di bagian dalamnya. Berbeda dengan gigi yang kalau sakit langsung nyut-nyutan atau jantung yang kalau sakit dada sesak. Mata tidak. Dia diam saja saat dirusak. Dia diam saja saat sel-selnya mati satu persatu. Dia patuh sampai akhirnya suatu pagi Anda bangun dan dunia terlihat seperti tertutup asap tebal yang tidak bisa hilang lagi. Dan di usia 50 tahun ke atas, proses pengkaratan ini berjalan 10 kali lipat lebih cepat. Yang membuat banyak orang menyesal seumur hidup adalah satu kalimat bodoh ini. "Ah, wajarlah sudah tua, nanti juga operasi." Astagfirullah, operasi itu jalan terakhir. Itu kalau sudah rusak total. Kenapa harus menunggu rusak kalau bisa dicegah? Padahal, mata adalah salah satu organ yang sangat responsif terhadap nutrisi. Selama retina belum mati total, selama lensa belum sekeras batu, tubuh masih bisa mempertahankan kejernihannya. Saya punya kisah nyata yang akan membuka mata hati Anda. Seorang nenek, sebut saja Bu Hajah Aminah, usia 67 tahun. Beliau datang ke saya dengan keluhan mata sering berair, baca koran hurufnya lari-lari, dan kalau malam takut ke kamar mandi karena gelap. Dokter lain sudah menyarankan siap-siap operasi katarak 2 tahun lagi. Bu Aminah takut. Lalu saya bilang,
Bu, kita coba ikhtiar. Ubah gaya hidup, masukkan pasukan pembersih mata lewat makanan dari dapur. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 3 minggu kemudian beliau datang lagi, wajahnya cerah. Dia bilang, "Dok, alhamdulillah, saya sudah bisa baca teks di televisi lagi tanpa menyipitkan mata. Mata saya enteng." Apakah kataraknya hilang total? Tidak, karena katarak tidak bisa hilang sendiri seperti sulap. Tapi progresinya berhenti, kerusakannya direm total. Mata beliau menjadi lebih jernih dan nyaman. Beliau bisa menunda operasi sampai bertahun-tahun kemudian, atau bahkan tidak perlu operasi sama sekali sampai akhir hayatnya. Itu kemenangan besar. Namun, sebelum saya bongkar buah-buahan ajaib penyelamat mata, kita harus bersihkan dulu kebiasaan buruk Anda. Percuma makan buah mahal kalau kebiasaan ini masih jalan. Ini sama saja menimba air pakai keranjang bocor. Kesalahan fatal pertama adalah pasrah pada nasib atau faktor usia. Ini dosa terbesar. Kalimat, "Saya sudah tua, wajar buram" adalah racun. Usia memang tidak bisa dilawan, tapi kecepatan kerusakan bisa dikendalikan. Ada orang usia 80 tahun matanya masih jernih. Ada yang 50 tahun sudah buta. Bedanya di mana? Di usaha pencegahannya. Jangan pasrah. Kesalahan fatal kedua adalah menganggap dewa kacamata. "Dok, saya kan sudah pakai kacamata mahal, jadi aman dong?" Salah besar. Kacamata itu cuma alat bantu fokus cahaya. Titik. Kacamata tidak memperbaiki kesehatan sel mata. Kacamata tidak mencegah radikal bebas. Kacamata tidak memberi makan retina. Mengandalkan kacamata saja tanpa nutrisi, ibarat mobil bannya diganti baru, tapi mesinnya tidak pernah ganti oli. Hancur juga akhirnya. Kesalahan fatal ketiga adalah makan asal kenyang. Banyak lansia makannya yang penting nasi putih banyak, kerupuk, gorengan. Yang penting kenyang, Dok. Mata tidak butuh rasa kenyang. Mata butuh lutein, zeaksantin, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Tanpa nutrisi ini, mata Anda kelaparan. Dia akan memakan selnya sendiri dan akhirnya mati. Pola makan asal kenyang adalah jalan tol menuju kebutaan. Kesalahan fatal keempat adalah menjadi zombie layar handphone. Mentang-mentang pensiun, kerjaannya main handphone seharian, nonton video sampai tengah malam, lihat cucu di video call berjam-jam tanpa jeda, di ruang gelap pula. Sinar biru atau blue light dari handphone itu ibarat pisau kecil yang mengiris-iris retina mata lansia yang sudah tipis. Produksi air mata lansia itu sudah kering, ditambah melotot ke handphone, mata jadi gurun Sahara, kering, perih, rusak. Kesalahan fatal kelima adalah menunggu parah baru berobat. Nanti aja, Dok, kalau sudah nggak kelihatan baru ke rumah sakit. Bapak Ibu, dalam dunia medis, sel retina itu sel saraf. Sekali dia mati, dia tidak bisa tumbuh lagi. Tidak ada cangkok retina. Kalau sudah mati, ya gelap selamanya. Mencegah hari ini harganya murah. Mengobati besok harganya ratusan juta dan belum tentu berhasil. Sekarang siapkan catatan Anda. Ini adalah inti dari video ini. Solusi yang saya tawarkan bukan obat kimia yang merusak ginjal. Solusinya ada di pasar tradisional. Harganya murah tapi efeknya dahsyat untuk mata lansia. Ini adalah 7 pendekar penjaga mata. Camilan ajaib pertama adalah wortel, si emas jingga bahan bakar retina. Jangan remehkan sayuran klasik ini. Wortel adalah bom waktu vitamin A dan beta-karoten. Di usia 50 tahun, kemampuan tubuh mengubah makanan jadi vitamin A menurun drastis. Wortel menyediakan bentuk yang paling mudah diserap lansia. Dia menjaga kornea atau lapisan depan mata tetap basah dan jernih. Dia mencegah rabun senja atau susah lihat kalau sore. Makan sepotong wortel rebus atau kukus setiap hari. Anda sedang mengoleskan lotion pelindung ke mata Anda. Jangan cuma buat sop, jadikan camilan kukus sore hari. Camilan ajaib kedua adalah kacang almond, pelindung anti karat lensa. Jangan berpikir ini makanan orang kaya. Sekarang banyak yang curah murah di pasar. Almond mengandung vitamin E super tinggi. Apa gunanya? Vitamin E adalah anti karat bagi lensa mata. Dia mencegah lensa menjadi keruh atau katarak. Bayangkan besi yang dikasih anti karat, dia akan tetap kinclongkan. Begitu juga lensa mata Anda. Makan segenggam kecil setiap hari, tapi ingat jangan digoreng asin ya, dipanggang saja. Ini investasi mata termurah. Camilan ajaib ketiga adalah telur rebus, perisai sinar biru. Banyak lansia takut makan telur karena kolesterol, itu kuno. Telur rebus, terutama kuningnya, mengandung lutein dan zeaxanthin. Dua zat ini adalah kacamata hitam internal di dalam bola mata Anda. Mereka menyerap sinar biru jahat dari handphone dan televisi, serta sinar matahari sebelum sinar itu membakar retina. Tanpa lutein dari telur, retina lansia akan hangus perlahan. Makan 1 butir telur rebus setiap pagi, mata kenyang, perut kenyang. Camilan ajaib keempat adalah kacang hijau, si kecil cabai rawit. Sering dijadikan bubur, tapi sering diremehkan. Kacang hijau kaya akan zinc atau seng dan vitamin C. Mata kita butuh aliran darah yang lancar. Kalau darah macet, mata buram dan lelah. Kacang hijau melancarkan mikrosirkulasi darah ke mata. Bonusnya, dia menurunkan kolesterol dan gula darah. Mata terang, jantung aman. Bikin bubur kacang hijau tapi jangan pakai santan kental dan gula pasir banyak-banyak. Pakai gula aren sedikit saja. Camilan ajaib kelima adalah ubi ungu, tameng radikal bebas.
Warnanya yang ungu pekat itu bukan hiasan, itu tanda dia mengandung antosianin. Zat ini fungsinya memperbaiki pembuluh darah super halus di mata yang sering pecah pada lansia atau mata merah. Zat ungu ini melawan radikal bebas dari polusi dan asap rokok. Makan ubi ungu kukus sore hari menggantikan gorengan. Rasakan bedanya dalam 2 minggu. Camilan ajaib keenam adalah jagung manis, kacamata alami. Sama seperti telur, jagung manis kuning mengandung lutein dan zeaxanthin dosis tinggi. Jika Anda vegetarian atau tidak suka telur, jagung adalah penggantinya. Dia melindungi makula atau pusat penglihatan dari degenerasi. Lansia yang rajin makan jagung rebus, bukan jagung bakar gosong, terbukti punya risiko kebutaan makula lebih rendah, murah meriah, enak, dan menyelamatkan mata. Camilan ajaib ketujuh adalah pepaya, enzim penyegar mata. Buah sejuta umat ini punya rahasia, yaitu enzim papain dan vitamin C tinggi. Lansia sering mengeluh mata kering, perih, seperti ada pasirnya. Pepaya membantu menjaga kelembapan mata dari dalam. Dia juga melancarkan pencernaan sehingga racun tidak menumpuk di tubuh dan mata. Makan sepotong pepaya setiap pagi, mata Anda akan terasa basah dan segar sepanjang hari. Bapak Ibu, punya buahnya saja tidak cukup. Kalau cara makannya salah, nutrisinya lewat begitu saja di kamar mandi. Dengarkan aturan mainnya agar efeknya maksimal. Aturan pertama, konsistensi adalah raja. Jangan makan 1 kilo wortel hari ini, terus besok libur seminggu. Mata butuh asupan stabil. Makanlah sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Senin wortel, Selasa telur, Rabu pepaya. Rotasi terus. Tubuh suka yang rutin, bukan yang kaget-kagetan. Aturan kedua, jangan digoreng. Musuh terbesar mata adalah minyak goreng jelantah. Kalau ubi ungu Anda digoreng, vitaminnya mati, kolesterolnya naik. Mata malah tambah buram karena darah kental. Kukus, rebus, atau panggang, itu kunci sehat lansia. Aturan ketiga, kombinasikan dengan lemak sehat. Vitamin A dan lutein itu butuh lemak untuk diserap. Jadi kalau makan wortel kukus, boleh colek sedikit minyak zaitun atau makan bareng telur karena kuning telur ada lemaknya. Itu cara cerdas biar vitaminnya terserap 100%. Bapak Ibu, pejuang kehidupan, sampai di titik ini, Anda sudah memegang kunci rahasia yang tidak dimiliki banyak orang. Anda sudah tahu musuhnya, Anda sudah tahu senjatanya. Menjaga mata di usia senja bukan tentang melawan takdir tua, bukan. Tapi tentang mempertahankan harga diri dan kemandirian. Mata yang sehat berarti Anda masih bisa jalan-jalan sendiri tanpa dituntun. Mata yang sehat berarti Anda bisa membaca Al-Quran atau kitab suci dengan lancar tanpa kaca pembesar. Mata yang sehat berarti Anda bisa melihat senyum bangga anak cucu Anda dengan jelas. Apakah Anda rela kehilangan itu semua hanya karena malas makan wortel? Apakah Anda rela dunia Anda menjadi gelap hanya karena menyepelekan hal kecil ini? Saya yakin tidak. Bayangkan 3 bulan dari sekarang. Bapak Ibu bangun pagi, membuka jendela dan melihat dunia dengan terang benderang. Tulisan di handphone terbaca jelas, kepala tidak pusing lagi, hidup terasa indah kembali. Itu bisa terjadi. Mulailah hari ini. Nanti kalau ke pasar, belilah 7 camilan tadi. Jadikan stok di dapur. Jika video ini menampar kesadaran Bapak Ibu, jika video ini dirasa bermanfaat menyelamatkan penglihatan keluarga Anda, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup RT. Jadilah perpanjangan tangan kebaikan. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar kita bisa terus belajar sehat bersama tanpa obat kimia. Saya Dr. Selamat Wibowo. Saya mendoakan Bapak Ibu semua. Semoga mata Bapak Ibu tetap jernih, tetap tajam, dan tetap bisa menyaksikan keindahan dunia ini sampai akhir hayat nanti. Terima kasih sudah menonton. Jaga mata Anda, karena dunia ini terlalu indah untuk dilewatkan dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.